Julia. Nay sekarang mau ke Jakarta. Nay harus kuliah di sana. Terus tinggal sama papa mama deh. Kalian semua baik-baik ya. Naura! Naura! Iya, Kak. Ayo cepetan dong. Mama sama papa udah nungguin tuh di depan. Iya, iya. Nay berangkat sekarang ya. Kalian pokoknya jangan bandel-bandel. I love you all. Aduh. Kamu tuh ya kalau udah sama binatang udah kayak sama pacar ya. Ya, kakak tahu sendiri. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kalian nih. Kamu tuh lama-lama bisa jadi penjaga kebun binatang tuh nggak? Ih, kakak. Biarin aja. Yang penting aku cinta sama mereka ini. Aduh, Naura. Oma bakal kesepian deh. Bertahun-tahun Oma bersama kamu. Sekarang kamu mau pergi tinggalin Oma. Iya, Oma. Makanya Oma tuh ikutan Naura ke Jakarta. Iya, Oma. Aku kan juga udah sering nawarin. Oma ikut aja sama kita ke Jakarta. Pasti Oma lebih senang di sana. Ya? Anita benar, Mi. Kalau Mami di Jakarta, kita semua kan jadi tenang. Iya, Oma. Nah, Oma kan bisa ikut acara-acara Mama tuh. Mama kan wanita super sibuk gitu deh. Makasih sayang. Oma biar di sini saja. Kalau Oma pergi, yang jaga rumah sama hewan-hewan piaraannya Naura siapa? Pesan Oma, kalian kuliah baik-baik. Jaga pergaulan, jangan sembarangan ya. Iya, Oma. Iya, Oma. Ayo, ayo. Kalau gitu, kita jalan yuk. Ayo, udah. Mam, kita pulang dulu ya. Mami baik-baik ya. Udah, Oma. Naura, jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Iya, Oma. Oma juga ya baik-baik di sini sendirian. Oma pasti kangen sama kamu. Sama, Oma. Naura pergi dulu ya. Ya, Oma juga jangan lupa sama Mogi. Iya, sayang. Bye, Oma. Rendra, jaga Naura baik-baik. Iya, Nora, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo, Neng. Halo, Bang Mandra. Coba ada temen-temen binatang. Pasti bakalan asik. Kalau kayak gini nih kesepian nih sekarang. Ya ampun, Dara? Ih, kayaknya burung itu luka deh, kasihan banget. Sabar ya, sabar. Tunggu. Bang Mandra, sini buruan. Bang, tolongin dong. Tuh, lihat tuh. Kayaknya luka deh, kasihan banget. Iya, ya. Burung apa tuh ya? Burung belekok kali ya? Udah, bantuin Nay bawa burung itu turun ke sini. Kasihan, nanti dia kehabisan darah, buruan. Hah? Ya. Bang Mandra yang naik? Ya iya dong, Bang. Aduh, jangan deh, Neng. Bang Mandra kalau naik ke atas suka puyeng. Kata orang tua dulu, Bang Mandra suka punya penyakit cicago. Cicago. Vertigo kali, Bang Mandra. Ya itu maksudnya. Gimana nih, mau apa enggak? Kalau enggak, naik manjat. Ya, jangan. Biarin. Bang Mandra aja ya yang naik. Nah, gitu dong. Pegang dulu, Neng. Jangan dilepas dulu, Neng. Bang Mandra buruan dong.
Aduh. Tuh kan, Neng. Aduh, tuh kan Bang Mandra bilang apa tuh? Bang Mandra takut ketinggian, Neng. Ih, masa gitu aja pusing sih, takut sih buruan. Bukannya takut, Neng. Abang Neng ngeri, Neng. Tuh kan, burungnya jadi terbang. Ih, Bang Mandra, gimana dong? Ya syukur, Neng. Kalau dia bisa terbang, mah. Itu berarti kagak apa-apa burungnya, Neng, ya. Aduh. Neng, abang turun ya. Pegangin, pegangin. Ya, iya. Bang Mandra takut nih, Neng. 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 Lah mana, Neng? Tangganya mana, Neng? Ini tangganya jauh banget, Neng. Ya. Neng. Ya. Mana, Neng? Tangganya mana, Neng? Neng. Neng, mana, Neng? Lah. Neng. Aduh. Lah, kenapa dia kabur sih? Neng. Gimana ya? Kamu kepet di situ ya? Liatin ya, ketangkep. Hei. Saat ku jumpa denganmu, berdebar rasa hatiku. Kau dekati aku. Saya bawa pulang dulu ya. Hatiku Dia sakit soalnya. Ya Tuhan, ini cowok ganteng banget. Mirip Brad Pitt. Berdetak kencang jantungku. Iya. Bibirku membisu untuk ucapkan. Ya Tuhan, tuh cowok siapa sih? Cute banget. Cuma kau yang bisa buatku bahagia, sayang. Telah jatuh cinta. Iya, makasih ya. Makasih ya. Iya. Dua ya? Jatuh cinta yang Ya ampun, tukang mie ayam. Cowok seganteng dia cuma seorang tukang mie ayam. Besok Mogi kembali ke Singapura. Kamu juga sudah mulai kuliah. Papa harap kalian kuliah dengan serius. Karena kalian harapan Papa untuk melanjutkan perusahaan. Iya, Pak. Iya, Papa. Oh iya, Pak. Kalau Nay masuk UMPTN lagi, boleh nggak? Maksud kamu? Ya, Nay pengen daftar di FKH, Fakultas Kedokteran Hewan. Kakak, kok ketahu sih? Kan jadi dokter hewan itu bagus tahu. Bagus sih bagus, Nay. Tapi perusahaan Papa kan perusahaan ekspor impor. Terus kalau jadi dokter hewan, mau bantuin gimana? Ada aja. Tapi kan Nay suka banget sama binatang. Aku pengen ngebahagiain mereka. Ya kalau cuma sekedar suka atau mau ngebahagiain kan nggak perlu jadi dokter hewan. Pelihara saja juga sudah cukup. Pah, beneran Nay itu boleh pelihara hewan di rumah? Ya boleh, kenapa enggak? Yes, asik. Berarti besok Nay itu mau beli kucing, mau beli kambing, mau beli burung, mau beli kelinci. Tuh kamu bikin Mama sukses tuh. Kamu lupa ya? Mama kan alergi bulu. Kamu sih pakai ngomong-ngomong segala kelinci sama binatang yang lain. Jadinya gitu deh, Mama. Tapi Ma, Naura itu habis ngelihat kelinci lucu banget. Kelinci Anggora, Ma, bulunya tebel, terus kupingnya panjang lagi. Mama udah, gak usah diingat-ingat. Nay cuma bercanda, nggak mungkin dia mau pelihara binatang di rumah ini. Papa bilang boleh, tapi nanti kalau Nay udah punya rumah sendiri. Tapi Ma, beneran loh, kelincinya lucu.
Pokoknya kamu harus sering-sering telepon mama ya. Terus vitamin yang mama kasih harus diminum sehari 2 kali. Jangan sampai enggak. Nanti kamu sakit. Mama nggak Iya, mau kamu Ma. sakit. Hati-hati sayang ya. Ya, ingat-ingat pesan papa. Ya. Dan kamu keep in contact ya. Iya kakak. Ya udah, yuk. Jangan bandel-bandel. Iya, hati-hati. Mama kalau udah sampai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Dah kakak. Udah sayang. Mama papa sebentar lagi sibuk. Sebelum aku ke kampus, aku kan coba cari kelinci itu. Loh, kok gak ada? Kemana ya? Bang? Ojek, Neng. Ayo. Enggak bang, saya cuma mau numpang nanya. Ya, kenapa, Neng? Abang tahu nggak tukang mie ayam yang jualan kemarin di sini? Oh, Bang Jo. Dengar-dengar sih, Neng, udah nggak jualan lagi. Katanya sih udah dapat pangkalan baru. Di mana ya bang? Ya ke rumahnya aja. Ke rumahnya. Emang rumahnya di mana? Ya, ada yang bisa saya bantu? Ini aku Laura yang waktu itu ngejar kelinci kamu. Masih inget? Oh iya, saya ingat. Ada apa ya? Jadi gini, aku tuh suka banget sama kelinci kamu. Boleh nggak kalau aku beli? Terserah deh mau ngasih harga berapa. Ya? Ih, lucu banget. Aduh, gemes. Ih. Kenapa sih kamu mau beli kelinci ini? Nih buat kamu. Makasih ya. Iya. Jadi, sebenarnya itu aku pecinta binatang. Di rumah nenek aku di Bogor, aku tuh miara banyak binatang. Ada kelinci, ada ayam, ada burung, pokoknya banyak deh. Tapi pas aku lagi di sini, pengen banget punya binatang piaraan. Tapi mama aku ngelarang. Kenapa? Habisnya mama aku tuh alergi sama binatang. Oh ya? Terus kalau kamu beli kelinci ini mau ditaruh di mana? Taruh di mana ya? Nanti aja deh dipikirin ditaruh di mana. Yang penting kamu jual dulu kelinci ini sama aku. Aku sayang banget sama kelinci ini. Dan aku sendiri pecinta binatang. Tapi kalau aku ngelihat kamu, ya kamu juga suka sama binatang. Oke, nggak masalah. Aku jual sama kamu. Serius kamu mau jual ini ke aku? Iya? Harganya berapa? Harga, nggak usah lah. Ini hadiah buat kamu. Serius? Ih, makasih. Oh, iya. Ini betina atau jantan? Ini betina. Boleh nggak kalau aku kasih nama? Boleh. Silahkan aja. Saat ku jumpa dengan Tukang mie ayam ini kan mirip Brad Pitt. rasa hatiku. Oh iya, gimana kalau aku kasih nama Angelina Jolie? Angelina Jolie. Iya, Angelina Jolie. Dia kan artis Hollywood. Terus dia cantik gitu kan. Suaminya juga ganteng banget, Brad Pitt. Nggak apa-apa ya, aku kasih nama Angelina. Ya nggak apa-apa lah, Angelina. Bibirku membisu. Iya, Angelina sayang. Sekarang kamu punya aku. Kamu juga cantik, Nora. Kayak Angelina Jolie. Cuma kau yang bisa buatku bahagia. Aku ada ide. Bagaimana kalau Angelina kita titip aja di rumah? Beneran gak apa-apa? Iya. Sumpah ya, kamu tuh baik banget orangnya. Cinta rasanya jatuh cinta yang buat
Iya, sebentar ya. Nah, ini Meong nih. Ayo, nih ngomong sama Nora ya. Nora kangen sama kamu. Meong, Adit, ini Nay. Aku kangen banget sama kalian. Tuh, makan melulu dia. Oh iya, Oma, kambing-kambing aku yang lainnya mana? Julia, Jeremy, ya ampun, kapan kita ketemu, kangen banget. Gimana? Nggak repot kan ngurusin kambing-kambing aku? Oma, udahan dulu ya, soalnya ada temen Nay nih di sini. Oke, Oma, dadah. Lo lagi ngapain sih? Oh, lagi nelfon kambing-kambing aku. Nelfon kambing? Iya, mereka ini lucu-lucu loh, cute banget. Cute ya? Lo anak juragan kambing? Ya enggak lah, papa aku itu pengusaha ekspor-impor dan kantor utamanya di Singapura. Hah? Singapura? Iya, emangnya kenapa? Enggak sih. Cuman lucu aja. Bokap lo pengusaha di Singapura lagi. Kok mainan lo kambing sih? Kalau aku emang pecinta binatang. Waktu itu aku melihara kambing-kambing aku pas aku tinggal di rumah nenek aku di Bogor. Oke. Gue kira lo anak juragan kambing. Oh ya, gue belum kenalan nih sama lo. Gue Enggi. Naura, gimana kalau kita cari minum kali ya, haus banget. Mama, yaudah yuk. Emangnya kantinnya di mana sih? Sebelah mana ya? Sebelah situ sih kayaknya. Oh gitu. Au! Allah, lo di sini juga. Dasar nggak tahu diri. Aduh, mau lo tuh apa sih? Gue tahu lo kuliah di sini supaya bisa ngelanjutin persaingan sama gue kan. Lo salah, Babe. Gak semua orang punya pikiran sepicik lo. Udah deh, nggak usah muna. Gue tahu lo ngidolain gue sejak SMP. Secara gue lebih cantik, lebih borju, lebih keren lagi. Sedangkan lo selalu kalah dari gue. Itu kan menurut lo. Menurut gue, ini semua tuh fakta. Setelah lo ngerebut Mogi dari tangan gue dengan cara lo yang paling busuk. Mogi? Oh, lo masih ingat sama tuh cowok? Beb, asal lo tahu ya, tuh cowok emang suka sama gue dan cinta sama gue. Makanya dia mau sama gue. Udah deh, nggak usah muna. Lo tuh nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Bagi gue lo tuh cuma virus yang berusaha nyangin gue sebagai anak komisaris. Sedangkan bokap lo, direktur bego nggak punya otak. Cukup ya? Apa? Udah. Lo cari ribut sama gue. Lo usah bawa bokap gue. Udah. Dia tuh mau bawa bokap gue, tau gak, Nay? Udah, malu kan kalau berantem di kampus. Tuh diliatin orang banyak, ih nggak malu ih. Udah biarin aja. Sekarang mau apa? Hah? Mau apa? Gue udah selesai sama lo. Udah. Siapa sih lo? Oh iya, kita belum kenalan ya? Halo, nama aku Naura. Gue gak nanya nama lo siapa. Yang gue tanya ngapain lo pegang-pegang tangan gue. Jangan sok lo ya. Dia ini lebih tajir daripada lo. Bokapnya itu pengusaha di Singapura. Tapi di mata gue, dia jauh lebih gak penting. Karena lo cewek sombong. Oh iya? Iya, lo tuh cewek gak penting, tau gak? Lo juga cewek gak penting. Lo cewek gak penting. Aduh, kenapa sih kalian tuh harus berantem lagi? Kalau kayak gini caranya, Naura nggak mau temenan sama kalian. Siapa juga yang mau temenan sama lo? Gue, Nay, yang mau temenan sama lo. Kita cabut aja dari sini. Daripada cuman ngeladenin si Paris Hilton wannabe ini. Lama-lama lo bisa gila. Sama kayak nih cewek, stres. Sialan, gue dikatain Paris Hilton
SMP dan SMA gue. Bokapnya komisaris di perusahaan bokap gue. Makanya lah gue tuh kayak gitu. Perak, sok kaya, sok paling cantik. Lo mau pesan nggak? Iya boleh. Mie ayam aja di 2. Teh biasa. Pokoknya si Bibi tuh nggak mau kesaing sama siapapun. Dia selalu aja bikin masalah sama orang yang dia anggap bakal ngancurin reputasinya dia. Misalkan tuh cewek lebih cantik, lebih tajir, atau tuh cewek punya hubungan khusus sama cowok yang dia suka. Pokoknya si Bibi tuh pasti bakal ngelakuin segala cara supaya bikin tuh cewek hancur. Ih, serem juga ya. Emang, stres tuh anak. Lo harus hati-hati deh sama dia. Emangnya kamu itu pernah punya masalah apa sih sama dia? Dulu waktu SMP, gue sama dia pernah kursus bahasa Inggris bareng. Di situ ada cowok. Keren sih. Ya kita berdua sama-sama naksir sama dia. Tapi akhirnya gue yang dapet. Gak jelas lah si Baby jealous. Dia marah. Dan sampai sekarang, dia masih nganggep gue sebagai sayangannya dia. Penting banget gak sih? Emangnya kamu masih pacaran sama cowok itu? Enggak sih. Makasih, Mas. Ternyata setelah SMA, dia pindah ke Singapura. Setahu aku sekarang dia masih di sana. Emangnya siapa sih? Siapa tahu aja cowok itu temennya kakak aku. Namanya Mogi. Mogi Putra Rendrawan. Mogi Putra Rendrawan. Aduh, ya ampun. Kak Mogi itu kakak aku tahu. Apa? Kamu serius? Oh, serius banget. Kak Mogi itu ya sampai sekarang sih masih kuliah di Singapura. Oh, jadi tadi kalian berantemin Kak Mogi ya? Ya ampun. Terus kenapa kamu nggak balikan aja sama Kak Mogi? Lagian setahu aku dia nggak punya pacar loh. Masa iya Kak Mogi belum punya pacar? Dia kan ganteng. Pasti banyak yang mau sama dia. Ya sih, Kak Mogi ganteng. Tapi kalau ada apa-apa, Kak Mogi selalu cerita sama aku kok. Termasuk masalah cewek. Nay, jujur aja, gue masih sayang sama dia. Karena dia emang cinta pertama gue. Kalau gitu cocok banget. Siapa tahu aja kamu itu cinta pertama Kak Mogi. Lagian aku seneng kok kalau kamu jadi kakak ipar aku. Iya, apaan sih lo? Ya serius. Gue juga pengen banget balikan lagi sama kakak lo. Apalagi jadi kakak ipar lo. Sini, Mbak. Mas Joko tuh gimana sih? Sebagai pemilik kios ini, Mas Joko itu harusnya ngerti kepentingan Dewi dong, Mas. Masa kios ini mau disewain sama tukang mie ayam juga? Loh, kan aku kan nggak ngerti. Dia itu sewa itu mau bikin apa saya juga nggak. Udah, pokoknya Dewi nggak mau tahu. Pokoknya sekarang Mas Joko harus batalin. Harus. Loh. Gimana sih? Tuh, orangnya itu. Pasti dia yang punya. Halo, Pak. Ya, Jovan. Ya, Pak Joko. Ini pasti pedagangnya. Johan. Ini tukang mie ayamnya, Mas. Ya ampun, ganteng banget. Jovan? Siapa, Nay? Ya ampun. Naura? Ya, jadi Oh, Naura. sini ikut aku. Pak, bentar ya. Bagaimana? Kalau begitu
sekarang juga saya batalin. Jangan Mas. Loh, gimana sih ini Cik Dewi ini? Kasihan Mas. Lah malah kasihan nih. Naura, Jo, ngapain kamu di sini? aku mau jualan mie ayam di sini. Kamu emang kuliah di sini? Iya. Oh, Beb, cowok ganteng, Beb. boleh. Duh, gawat ada si Bibi lagi. Terus kamu di sini ngambil apa? Public relation. Oh, public relation. Seru juga ya. Bisa jadi bulan-bulannya dia nih. Besok-besok makan di sini aja, ya? Pasti. Hai. Ikut gue dulu yuk. Tapi, Jo, Hah? aku duluan dulu ya. Oke, Sampai oke. ketemu. Ya, Dah. dah. Kenapa sih aku nggak boleh temenan sama tukang mie ayam? Enggak, Nay, bukannya nggak boleh. Tapi jangan depan si Baby. Lo bisa direndahin banget sama dia. Lo juga tadi pakai gandeng tukang mie ayam itu kan? Aduh. Lo tau sendiri Baby kayak gimana orangnya. Dia itu manusia paling arogan yang seneng banget ngerendahin orang. Lo ngerti kan maksud gue? Iya ngerti. Jadi yuk. Emang bener banget tuh. Masyarakat sekarang mikir kalau dokter hewan itu hanya sekedar dokter ternak untuk anjing apa kucing. Belum lagi mahasiswa sekarang ini pura-pura buta warna kalau mereka diarahkan untuk mengambil kedokteran hewan supaya mereka gugur. Padahal dokter hewan itu masa depannya luas banget. Ya, contohnya nih, mereka itu bisa ngambil bagian di keamanan pangan atau kesehatan ikan, kesehatan satwa. Kedokteran Indonesia mempunyai moto, yaitu manusia meriga satwa sewaka, yang artinya melalui hewan mengabdi kemanusiaan. Wow. Kok kamu banyak tahu ya tentang kedokteran hewan? Kamu belajar dari mana? Aduh, alhamdulillah ternyata lo ada di rumah. Bang Mandra? Lah, ada si Neng di sini. Lagi ngapain, Neng? Ini kalian bisa kenal dari mana? Ini Jo, anaknya majikan saya. Oke. Lagi ngapain, Neng? Ini aku lagi main sama kelinci aku. Tapi jangan kasih tahu mama ya kalau aku lagi melihara kelinci. Oke? Pokoknya rahasia Neng, abang jaga betul-betul. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ya. Aman. Bang Mandra datang ke sini kenapa? Iya, Jone. Maaf ya, Neng ya. Kambing saya sakit. Obatin ya. Sakit lagi? Iya. Yaudah sebentar ya, tampilin dulu alat-alatnya ya. Obatin ya. Iya. Kamu juga bisa ngobatin hewan? Yo, lu yakin kambing gue ini keracunan? Dari gejalanya sih seperti itu. Jadi mendingan kita cekokin aja nih air kelapa. Saya pegangin Bang Mandra cekokin ya. Ini, Ya. diminumin. Diminumin. Bukan, Jo. Gua takut dia stroke. Udah nggak usah khawatir kali. Ya. Dia darah tinggi kan nggak bisa kerja dia. Iya. Minum dulu, Neng ya. Minum. Biar cepet baik. Ayo. Gitu. Oke. Boy, Jo. Udah. Lu Dit. Aduh, Jo. Susah banget ya nyariin lo ya. Di pangkalan kagak ada. Di kampus juga lo nggak nongol-nongol. Dit. Gua lupa bilang sama lu kalau gue tuh udah pindah. Dan lo juga jarang masuk kelas kan sekarang? Siapa bilang? Kemarin gue ikut ujian. Tunggu. Dari tadi kalian ngomongin kampus. Emangnya si Jo kuliah? Mbak, Jo ini emang anak ajaib. Orang kalau yang nggak tahu siapa dia, pasti nyangka cuma tukang mie ayam doang. Padahal Mbak, calon dokter hewan. Jo? Beneran kamu kuliah? Bisa nggak kamu jelasin ke aku? Neng.
Dia emang orangnya begitu, supaya ngerendah, supaya orang-orang nggak tahu dia ini Mahasiswa, Bang. Itu maksudnya. Udah, yuk. Aneh banget. Tukang mie ayam, ganteng, ngerti ilmu kedokteran hewan lagi. Siapa sih dia? Ayo, pegangin lagi. Saat ku jumpa denganmu, berdebar rasa hatiku. Kau dekati aku, hatiku Mbak, tersipu. Jo ini emang anak ajaib. Orang kalau yang nggak tahu siapa dia, pasti nyangka cuma tukang mie ayam doang. Padahal Mbak, calon dokter hewan. Aku suka banget sama kamu, Jo. Aku kangen banget sama kamu. Cuma kau yang bisa buatku bahagia, sayang. Ku telah jatuh cinta, sungguh mati jatuh cinta. Naura, apa ini yang namanya cinta? Gue suka banget deket dia. Wajahnya imut, kayak Angelina. Ku jatuh cinta yang selalu buat aku bahagia. Dewi. Mas Joko, ada apa sih? Ngagetin aja? Loh, kok ada apa gimana sih Dik Dewi ini? Hari ini gue harus bisa ngomong sama Jo. Ya, harus. Aduh, tapi yang ngerubutin banyak banget sih. Ya udah deh, nunggu sampai sepi aja. Lah kok malah marah itu loh? Wah, Mbak Dewi sedang bete ya? Aku tahu. Pasti Mbak Dewi sedang bete karena warung sebelah lebih laris gitu ta? Tenang. Kalau Mbak Dewi itu menghendaki kalau saya mesti harus merahasia warung itu, ya boleh saya bongkar. Maksud Mas Joko? Ya, maksudku ya mengusir tukang mie ayam itu. Ya, kalau semuanya itu dikehendaki sama Dik Dewi gitu loh. Mas Joko tuh gimana sih? Kan saya udah bilang, kalau dia itu biar urusan saya. Lagian juga rezeki kan masing-masing, tau Mas? Kok malah marah tuh? Cek, senat ya. Pak Amin pulang duluan aja ya. Emang kenapa, Neng? Soalnya aku masih ada mata kuliah. Jadi Pak Amin boleh deh pulang duluan. Oh ya, kalau begitu Bapak pulang dulu ya. Oke Pak Amin, hati-hati. Ya. Senat ya? Enak, Mas. Sip. Jo, kasih gue kesempatan. Kita udah kelar. Belum, Jo. Gue mau balikan lagi sama lo. Dulu lu bilang sama gua dan lu mutusin gua karena gua nggak berkualitas. Gua jauh lebih miskin dibanding Stanley yang kuliah di Amerika dan anak pengusaha kilang minyak. Dan lu tega mutusin gua karena gua bukan apa-apa. Ya gue tahu, tapi kan itu dulu, Jo. Sekarang gue nyadar kalau lo tuh emang baik. Gue nyesel. Stanley itu emang bajingan. Dia udah nyakitin gue. Tapi sekarang gue mau balikan sama lo. Ternyata lo tuh cowok yang paling baik di hidup gue. Oh ya? Tapi lu bukan yang terbaik buat gua. Ya tapi... Nay, kamu bukannya mau ngajak aku pulang ya? Ya ampun, aku baru aja mau ngajakin kamu pulang bareng. Siapa tahu aja kerjaan kamu udah kelar. Udah kelar kok. Mat, tolong ya, kelarin semua. Jo, gue belum selesai ngomong. Jo! Aduh, tuh anak gimana sih? Baru kemarin gue bilangin. Emang
kamu ada hubungan apa sih sama Baby? Dia kan cewek paling borju di kampus. Emang borju abis, sementara aku miskin. Loh, terus kamu kenal dia di mana? Kayaknya serius gitu. Terus dia ngomong apa gitu, belum selesai. Dia itu pernah minjemin aku uang buat modal usaha. Nah sekarang dia nagih bunganya. Tunggu. Emangnya dia rentenir ya? Bagaimana kalau kita lupain pembicaraan ini dan lupain soal dia? Yang paling penting sekarang aku menunjukin kamu suatu tempat yang kamu bakalan suka. Mau kemana? Yuk. Iya. Mau lapar ngantuk sih? Ibu Tuti sehat-sehat aja kan? Dan mudah-mudahan kucing-kucingnya juga masih sehat-sehat nih. Jelas, berkat kamu kan? Wah, bisa aja. Oh iya, Naura ini Bu Tuti. Naura ini pecinta binatang juga. Di rumah neneknya tuh banyak banget binatangnya. Iya, aduh senangnya. Mudah-mudahan kamu jadi seperti Jo. Berkat dia ini, kucing di sini tuh sehat semua. Bisa aja Bu Tuti. Oh ya Jo, hampir lupa. Apaan? Si Mira sudah melahirkan. Oh ya? Anaknya ada yang belang 3 loh. Belang 3 nggak mungkin. Mana coba lihat? Bener. Naura yuk. Belang 3 itu jarang banget loh, Bu. Kucingnya banyak juga ya? Itu sih belum seberapa. Nenek itu masih punya banyak lagi. Kamu sering ke sana ya? Aku kesana seminggu 2 kali untuk melihat kondisi kucing-kucing nenek itu. Karena nenek itu kasihan banget, dia tinggal sendirian di sana. Kamu itu orangnya penuh kejutan ya? Saat ku jumpa denganmu, Gerimis ya? Iya. Oh, ke sana aja yuk. rasa hatiku. Kau dekati aku, hatiku tersipu, ku jadi malu. Kau genggam erat tanganku, berdetak kencang jantungku. Bibirku membisu untuk ucapkan kata I love you. Bila rasanya jatuh cinta yang buat aku tergila-gila, indahnya rasa ku jatuh cinta yang selalu buat aku Ya, inilah kondisinya. Walau harus sedikit direnovasi, tapi letaknya sangat strategis. Kalau Pak Abidin beli ruko, nggak bakal rugi. Memang tempatnya sangat strategis. Oe. Tapi kalau saya tambah investasi pertukuan, untuk apa? Untuk anak Bapak. Apa? Kau bilang? Maksud Oe mungkin untuk anak Bapak biar bisa melanjutkan bisnis properti ini. Kok? Jangan sekali lagi engkau ucapin kata-kata itu. Ingat. Oe. Nanti saya kabarin. Selamat siang. Oe. Kenapa dia malah sama Oe? Emang Oe salah ngomong apa? Kok, Pak Abidin itu paling sensitif banget kalau bicara soal anak. Kenapa? Pak Abidin kan punya 3 anak. Yang 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang perempuan itu udah nikah dibawa sama suaminya. Nah yang 1 lagi nih yang laki-laki katanya minggat ke luar negeri. Makanya kok jangan ngomong anak sama perusahaan kok. Ina, dari mana kamu? Tante Sally. Oma jalan dulu ya. Silakan. Tante Sally. Kamu Abidin kan? Iya, betul. Saya Abidin, Tante. Apa kabarnya, Tante? Baik. Senang sekali bisa ketemu kamu. Di mana kamu sekarang? Saya tinggal di Jakarta, Tante. Kebetulan ke Bogor ada pekerjaan. Tapi kamu harus ketemu sama Rendra. Iya, saya sudah lama sekali nggak pernah ketemu dia. Teman sejak kecil. Iya, betul. Ya udah, sekarang kita ke Jakarta, kita ke rumah Rendra. Kalian harus kembali membicarakan soal perjodohan itu.
Soalnya Naura sekarang sudah besar, dia kuliah di Jakarta. Kalau nggak cepat-cepat ditunangkan, bisa-bisa Naura diambil orang. Iya, betul Tante. Saya juga mengharapkan Naura bisa jadi menantu saya. Anakmu Ovan, iya? Iya, betul. Ya sudah, apalagi nggak usah pakai nunggu lama-lama. Ayo kita berangkat. Ayo udah. Iya, iya, Tante. Silakan Tante. Naura! Sini, ikut gue. Maksud lo tuh apaan sih? Maksudnya gimana? Kan gue udah bilang sama lo, kalau depan si baby, lo jangan kelihatan akrab sama tukang mie ayam. Terus kemarin juga gue lihat lo mesra banget sama dia. Lo sebenarnya ada apa sih sama dia? Gak apa-apa kali, Ki. Lagian aku tuh orangnya gak bisa muna-muna gitu. Muna gimana sih? Ya, sebenarnya aku itu udah jadian sama Jo. Hah? Jadian? Maksud lo pacaran gitu sama dia? Siang, ini cewek jadian lagi sama Jo. Nay, lo gimana sih? Harga diri lo tuh gimana? Harga diri lo depan si baby. Gimana kalau si Paris Keturunan itu tahu lo jadian sama tukang mie ayam? Aduh, Gi. Yang penting aku udah jatuh cinta banget sama penjual mie ayam. Kok si baby tahu gimana? Sorry, gak sengaja dengerin. Malu tuh apa lagi sih? Tadi gue dengerin tentang pengakuan sahabat lo itu. Katanya jadian sama tukang mie ayam ya? Ternyata bener ya. Makhluk hidup itu berkawan dengan kelompoknya sendiri. Kambing berkawan dengan kambing, setan berkawan dengan setan, dan Longgi temenan sama orang yang rendahan kayak dia. Jaga ya mulut lo. Lo boleh bilang kita makhluk rendahan. Tapi lo bakal tahu. Dan lo bakal kaget kalau misalkan gue bilang sama lo siapa Nay sebenarnya. Siapa? Ya gue tahu kali, udah jelas-jelas dia jadian sama tukang mie ayam. Berarti dia tuh cuma dari keluarga rendahan. Dia adiknya Mogi Putra Rendrawan. Siapa? Mogi Putra Rendrawan, budek. Cowok ganteng, tajir yang waktu itu lo kejar-kejar karena dia jauh lebih tajir daripada bokap lo. Terus lo mau ngomong apa lagi? Ayo mau ngomong apa lagi? Udahlah, mau dia pacaran sama tukang mie ayam kek, tukang mie tek-tek kek, terserah dia dong. Emang lo rugi? Yang jelas teman gue Nay ini bukan cewek sembarangan. Lo kenapa, Beb? Diem lo. Ya, saya ingat itu, Din. Perjanjian kita untuk menjodohkan anak-anak kita. Persis ketika mereka ulang tahun. Dan janji itu kita ulang setiap mereka berulang tahun. Sampai umur Naura yang Ketiga ya, Bu? Dan setelah itu kamu pindah ke Surabaya ya, Din? Iya, benar. Dan sekarang kalian harus tegaskan perjodohan ini. Sebab kalau tidak, bisa anak-anak kalian bawa jodohnya masing-masing. Bahaya itu. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang Ovan kuliah di mana ya, Mas Abidin? Bagaimana caranya aku bisa menyuruh Ovan pulang? Padahal dia masih bersikeras dengan keinginannya. Mereka nggak tahu kalau aku sedang bermasalah dengan anakku. Mas? Iya, iya. Mas ya. Ovan sekarang sedang kuliah di Kanada. Oh, Kanada. Tapi itu nggak masalah.
aku bisa suruh dia pulang. Supaya perjodohan ini bisa tetap berlanjut. Iya, lagi pula kan perjodohan ini bukan berarti kita harus menikahkan mereka secepatnya. Naura juga harus menyelesaikan kuliahnya dulu. Tapi kan dia bisa tunangan dulu kan? Din. Ya, Tante. Ingat, orang tua kamu itu sahabat deket tante loh. Dulu kami pernah janji akan menjodohkan anak-anak kami. Tapi ternyata anak-anak kami laki-laki semua. Gak mungkin dong tante jodohin kamu sama Rendra. Jadi kalau kambing kita mandiin, mereka akan ngerasa dihargain dan disayangin. Oh ya? Iya. Kalau kamu yang diginiin, merasa disayang nggak? Rasanya jatuh cinta yang buat aku tergila-gila. Indahnya rasa ku jatuh cinta yang selalu buat aku bahagia. Inikah rasanya jatuh cinta yang buat aku tergila-gila. Indahnya rasa ku jatuh cinta. Dari tadi aku kok belum lihat dan ketemu sama Naura. Naura, biasanya sih jam segini udah pulang kuliah. Ya, Pak ya? Iya. Tapi kok jam sekarang belum pulang ya? Mita, coba kamu cek dulu siapa tahu Nora sudah pulang. Dia ada di kamarnya. Iya, sebentar ya. Sebentar, Mas. Iya. Ya ampun. Naura, kamu tuh dicari di kamar malah di sini lagi. Mama. Kenapa nih basah-basah begini? Hah? Enggak, Ma. Aku kangen aja mandi di kali. Aduh, Naura kamu nih ada-ada aja deh. Sana mandi, Gi. Terus ganti baju yang paling bagus. Di dalam ada Om Abidin, sahabat Mama sama Papa dari remaja. Kamu harus ketemu dia. Dan Mama nggak mau dia lihat kamu kayak begini. Ayo, cepet. Iya, Ma. Iya. Mandi. Naura, kamu memang cantik. Pasti Ovan kalau melihat kamu sekarang, dia pasti senang. Makasih, Om. Ovan siapa ya? Jadi begini, Nay. Om Abidin sejak kecil sudah bersahabat sama Papa. Om Abidin, Papa dan Mamamu berjanji akan menjodohkan kamu sama Ovan, anaknya Om Abidin. Kenapa lagi? Kasih minum. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa. Aku kamar dulu ya. Nay. Naura. Kenapa anak itu kok tiba-tiba jadi begitu? Tante, biasalah anak muda. Kalau mereka ini dengan mau dijodohkan, mungkin pasti dia shock. Karena zaman mereka nggak kayak zaman kita yang bisa dijodoh-jodohkan. Kalau kita dulu langsung nurut-nurut aja ya. Nah, iyalah. Mami yang suruh kita enggak. Aku nggak bisa ngelupain kamu, Jo. Aku cinta banget sama kamu. Aku mau dijodohin. Aku nggak bisa kehilangan kamu, Jo. Nay? Mama jahat. Kenapa, sayang? Hah? Nggak
Ngapain juga sih? Nay pakai dijodoh-jodohin segala. Emang Nay ini Siti Nurbaya apa? Nay, Mama sama Papa memang sudah janji sama Om Abidin. Lagian Nay kenapa sih nggak mau dijodohin sama Ovan? Sayang, Ovan tuh ganteng loh. Seenggak-enggaknya itu yang Mama inget. Karena waktu kecil dulu, dia tuh cakep banget. Jadi pasti gedenya juga ganteng dong. Enggak, Nay nggak mau. Kenapa sayang? Ma. Apa? Saya boleh bilang sesuatu nggak? Mau bilang apa? Tapi Mama janji jangan marah. Iya, Mama janji. Sebenarnya Nah itu udah punya pacar, Mah. Siapa? Ada deh, Mah. Kalau aku jelasin siapa dia, pasti Mama nggak bakal terima. Tapi dia orangnya baik banget kok, Mah. Terus dia penyayang lagi. Dia kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan. Aku sayang banget sama dia, Mah. Iya, tapi dia siapa, Nay? Kenapa Mama nggak pernah tahu? Kenapa kamu nggak pernah kenalin sama Mama? Dia itu penjual mie ayam. Apa? Tukang mie ayam? Apalagi sih? Tunggu, Mah. Tapi dia tuh orangnya baik kok. Terus pinter lagi. Dia orangnya ganteng lagi, Mah. Mirip Brad Pitt. Aduh, Mama nggak peduli, Nora. Mama tidak peduli. Aduh, sorry Dini. Aku tinggal ya. Oke, lihat aja dulu. Ma, tapi aku sayang banget sama Jovan. Kamu kira-kira dong gimana sih kamu? Ada apa ini? Kenapa? Papa sangat kecewa. Kenapa kamu sampai pacaran sama kambing ayam? Iya, Nay. Kamu kenapa sih, Nak? Matamu kebalik? Atau kamu kena pelet? Pokoknya Mama tidak setuju. Walaupun kamu bilang dia baik, pintar, atau mirip Brad, siapa itu, Mam? Burung pipit atau apa itulah. Sampai kapanpun Mama tidak akan pernah setuju. Dan ingat, kamu harus menikah dengan Ovan. Titik.
Itu Nora. Nora, ya ampun, Nora, kamu tuh kemana aja sih? Kok kamu pergi nggak bilang mama sih? Hah? Kenapa? Ma, Pa, Oma, kenalin, ini Jo. Mau apa dia kesini? Mama gak boleh ngomong gitu ah. Kalau bukan karena Jo, pasti Nora udah pergi jauh. Oh, jadi ini yang namanya Joe. Tukang mie ayam yang katanya pacaran sama Nora. Betul, Pak. Saya Joe. Jovan. Nah, sudah. Ya. Baik. Terima kasih kamu sudah mau mengantarkan Nora pulang. Jadi sekarang lebih baik kamu tinggalkan Nora. Pa, Jo datang ke sini mau ketemu sama Papa sama Mama. Mau apa dia? Jo mau ngelamar Naura. Hah? Betul, Pak. Bu, Oma, saya datang kemari untuk melamar Naura. Memang saat ini saya hanya tukang mie ayam saja. Tapi ya insya Allah untuk kedepannya saya bisa membahagiakan Naura. Apa? Membahagiakan Naura? Dengan cara apa kamu membahagiakan dia? Hah? Kamu cuma tukang mie ayam. Kurang ajar sekali kamu berani bicara seperti itu. Hah? Oma, walaupun sekarang Jo tukang mie ayam, tapi dia calon dokter hewan kok. Naura, masa depan cerah saja bukan syarat untuk menjadi suami kamu. Tapi kita harus melihat bibit bebek bobot siapa dia. Hah? Kamu cuma tukang mie ayam, keluarga miskin, pasti orang tuamu orang kampung, iya kan? Kita keluarga ningrat, orang terhormat, iya kan Rendra? Iya betul. Oma, udah, sekarang begini saja. Rendra, kamu usir anak ini. Oma udah gak mau ngelihat dia. Oma jijik ngelihat dia. Cepat. Usman, Pardi. Kamu kemana aja sih? Dari tadi saya nungguin lo di rumah kamu. Di rumah saya? Emang Mbak Dewi kenapa ke rumah saya? Iya, saya sengaja datang ke rumah kamu. Bawa nih, saya bawa kue. Terus saya bawa CD, bawa coklat. Ini semua untuk saya? Untuk apa? Ih, kamu itu ngebesin banget sih, Jo. Masa sih kamu nggak ngerti? Saya tuh datang ke sini butuh pengorbanan, tahu? Karena saya kangen sama kamu. Kok kangen? Masa kamu nggak pernah ngerasain sih, Jo? Kalau selama ini saya tuh sayang sama kamu. Hah? Saya jatuh cinta sama kamu. Apa? Ya, biarpun usia saya udah 35 tahun, tapi saya awet muda kan?
Lihat, seperti umur 25 tahun. Mbak Dewi, saya nggak bisa terima cinta Mbak Dewi. Kenapa, Jo? Soalnya saya itu udah punya pacar, Mbak. Apa? Iya, saya udah punya pacar, Mbak. Kalau gitu, saya nyesel udah ngizinin kamu berjualan di samping kios saya. Ah, nggak kok. Pagi, Mbak Dewi. Jo. Jo. Apa kabar, Pak? Selamat pagi ya. Pagi. Saya nggak akan basa-basi sama kamu ini, Jo. Oh, iya, iya. Saya minta ini hari kamu mesti harus pergi dari sini. Maksudnya pergi gimana, Pak? Ya, kamu pergi dari kios ini. Saya kan udah bayar uang sewa, Pak. 1 tahun malahan. Pak. Pak, ini, ya, Pak. Ini nggak bisa dong, Pak. Perjanjian, Pak. Saya udah beres-beres ke sini. Kalau saya pindah lagi bisa repot saya, Pak. Itu urusanmu. Pokoknya saya nggak mau aja, Pak. Kalau kamu masih ngeyel, anak buah saya yang akan ngobrak-abrik sini. Paham? Misi Non. Non, ini sarapannya. Bibi disuruh sama ibu bawain makanan ini ke kamar Non. Ya ampun, pakai lupa lagi Non susunya. Maaf ya Non, ntar Bibi bawain lagi. Ya, Misi Non. Jo. Iya. Lu mau pindah kemana? Mau pindah ke Bogor, Ndra. Ke Bogor lah, jauh amat. Iya nih. Di Universitas Bogor ada lapak yang kosong. Bagus untuk usaha. Lagian dekat sana pasti ada kontrakan deh. Lah gue sedih banget ini kalau kagak ada lo. Nah, kenapa sedih? Ntar kalau kambing gue sakit, siapa yang ngobatin? Ya iyalah, kambing terus yang dipikirin. Telepon aja pasti gue datang. Bener ini, Jo? Iyalah. Waduh, gue doain, Jo. Mudah-mudahan lu lulus jadi dokter hewan. Amin. Tapi lu juga cari bini yang cakep, yang cantik. Ya, itu mah tenang aja, gampang dah. Jo, bentar. Gue mau nanya sama lu nih ya. Apaan? Hubungan lu sama Neng Naura gimana? Pengennya sih gue nikahin. Itu gue setuju banget, Jo. Gue setuju. Biar kata lu susah-susah dapetin dia orang kaya. Ya kan, bapaknya milih-milih. Nah kalau Tuhan mau nentuin, kalau Allah udah menghendaki, lah siapa yang bisa larang? Bukan begitu? Amin. Ngomong-ngomong, lu ada baju yang bekas-bekas nggak nih buat gua? Ada tuh, jadi yang situ ya. Ya. Lihat aja ya. Biar ntar gue bisa sama lu ya. Kalau ntar gue tinggalin deh. Iya. Ya, Jo. Ndra. Ya, si Non malah tidur. Nah, susunya belum diminum. Taruh aja deh. Kamu mau ikut kemana? Ya, ikut kamu. Ini jelas. Halo, Ruben.
Lo punya nomornya Mogi kan temen lo? Nora kabur lagi. Bagaimana bisa? Iya, Pak. Tadi kayaknya waktu Bira ngantar makanan dia tuh kabur. Ya udah, sekarang juga Papa pulang. Mama suruh Usman sama Pardi untuk mencari Nora sampai ketemu. Nanti kalau Nora ketemu, kita percepat pertunangan mereka. Kalau perlu kita nikahkan mereka langsung. Ya udah, kalau gitu sekarang Mama telepon Mami ya. Iya, Pak. Bentar, Ro. Ini dia rumah baru kita. Yuk. Kamu yang itu, aku sebelahnya. Nggak baik kan kalau kita tinggal satu rumah. Iya. Yuk. Yuk. When I wake up every day, Hey. I smell coffee near my window. Gimana? Kamu suka? Suka banget kok. Oh ya? Ya. Apalagi kalau aku selalu di dekat kamu. Oh iya. Dan mungkin aku bakal cari duit kuliah itu dari jualan makanan kayak kamu. Yang penting kita harus semangat sampai kita lulus kuliah. Ya, aku suka semangat kamu. Iya dong. Aku turunin barang dari mobil dulu ya. Jo. Aku pengen nikah sama kamu. Aku juga. Jadi beneran Naura pacaran sama tukang mie ayam? Ya ampun, Mogi, masa Mama bohong sih? Kok kamu malah ketawa? Aduh, Ma. Lucu aja sih, Ma. Nggak nyangka gitu. Soalnya Mogi hampir nggak percaya Baby bilang Naura pacaran sama tukang mie ayam. Nggak habis pikir, Mogi. Kalau tuh abang-abang nggak seganteng Brad Pitt, nggak mungkin. Secara tukang mie ayam gitu loh. Aduh, Mogi, udah deh. Mama lagi panik nih. Sedih tahu nggak? Kok kamu malah ketawa kayak gitu? Tadi kamu bilang apa? Brad Pitt, Ma. Brad Pitt itu bintang film kesayangan Naura. Ya itu dia. Memang Naura bilang tukang mie ayam itu mirip sekali sama Brad Pitt itu. Oh ya? Naura bilang gitu sama Mama? Iya. Dan buat Mama, seganteng apapun dia, Mama nggak peduli. Selama dia masih jadi tukang mie ayam, ya enggak lah. Mogi, pokoknya mereka harus dipisahin. Harus. Iya, Ma. Mogi juga setuju. Mau seganteng Brad Pitt kek, Tom Cruise, nggak ngaruh. Itu cowok pantes dapat bokap. Kamu kemana? Ya mau cari Naura, Ma. Aduh, kamu tuh kan baru datang dari Singapura. Lagian satpam sama polisi udah cari Naura kok. Ya biarin aja lah. Udah sepantesnya, sebagai kakak Naura, Mogi lebih berkewajiban untuk nyari adiknya. Emang kamu tahu mau cari kemana? Insya Allah, Ma. Ya udah. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Mudah-mudahan kamu ketemu sama adik kamu. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Cari siapa nih? Cari Naura, Pak. Nauranya ada? Nauranya nggak ada. Anggi! Masuk, Gi! Mogi? Anggi, apa kabar kamu? Kamu ngapain ada di sini? Aku cari Naura. Naura? Aku teman kuliahnya sekarang. Tapi Naura kan... Naura, kamu nggak tahu? Naura kenapa? Dia lari sama pacarnya. Tukang mie ayam. Kamu serius? Maksud kamu sama Bang Jo itu kan? Kamu kenal sama dia? Iya, aku kenal. Terus sekarang kamu tahu mereka lari kemana?
Ya, aku sih baru mau nyari mereka. Katanya mereka ada di daerah Bogor. Ya udah kalau gitu aku ikut ya. Beneran kamu mau ikut? Iya serius. Yaudah yuk, buruan yuk. Ayo. Ya ayamnya 2 ya. Oke, tunggu sebentar ya. Jo, yang di sana pesan 2 ya. Iya. Nih ya, makasih ya. Ini Mbak. Silakan makan ya. Jo, buatin mie-nya. Oh iya, bentar ya. Apa kabar, Nggi? Aku nggak nyangka bisa ketemu sama kamu lagi. Ya, lumayan lama lagi. 7 tahun ada kali ya? 7 tahun ya? Lama juga. Kau genggam erat tanganku, berdetak kencang jantungku. Kok berhenti? Nggi, aku minta maaf ya yang dulu-dulu. Aku tuh sebenarnya masih kangen sama kamu. Aku tuh masih sayang sama kamu, Nggi. Ya, sebenarnya cuman kamu yang ada di hati aku. Mogi. Aku juga sama kayak kamu. Selama ini emang cuman kamu yang ada di hati aku. Aku kangen banget sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Ya udah, Nggi. Sekarang kita cari Naura ya. Baby, Om, apa kabar? baik Om. Ada angin apa yang membawa kamu menemui Om di kantor? Saya ingin ngomong tentang Ovan, Om. Mogi. Gimana, Gi? Udah ketemu? Udah, Pak. Mogi udah nemuin rumah kontrakan mereka. Bener, Naura ada di situ. Sekarang Mogi lagi menuju ke tempat kerja mereka. Tempat kerja? Iya, Pak. Kata pemilik rumah, mereka jualan mie ayam. Apa? Ya gitu deh. Putri kesayangan Papa sekarang jadi tukang mie ayam. Astaga. Kenapa, Pak? Naura jualan mie ayam? Hah? Astaga, mie. Aduh. Ya sudah, sekarang juga Papa ke sana. Anak itu pasti sudah dihukum. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Ya, awalnya saya kira saya bisa nyelesain masalah ini sama Ovan, Om. Ternyata enggak. Makanya saya datang kemari. Beb, Om terima kasih. Karena kamu sudah kasih informasi tentang Ovan pada Om. Om nggak usah berterima kasih sama saya, Om. Saya kesini justru mau minta bantuan, Om. Maksud kamu? Ya, nanti kalau Om sudah ketemu sama Ovan, tolong Om sadarkan dia supaya dia mau kembali sama saya, Om. Saya sudah tobat buat nyakitin Ovan. Makanya saya ingin serius sama dia, Om. Baiklah. Om akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi semua keputusan ada di tangan Ovan.
Makasih ya, Om. Sama-sama. Mogi, stop. Mogi. Mundur. Itu Naura. Iya, aku juga lihat. Dia tukang mie ayam brengsek yang bikin adikku sengsara. Mogi, mau kemana? Mogi. Berhenti. Kamu apa-apaan sih? Kamu yang kebiasaan. Bisa nggak sih selesain masalah tuh nggak usah pakai emosi? Dia tuh laki-laki brengsek. Dia udah bawa adik gua kabur. Dia memang udah pantas gua ajar. Kak. Bukan Jo yang bawa Nay kabur, tapi emang Nay yang pengen ikut sama Jo. Kamu juga cewek gampang. Dali, kamu jangan apa-apain Naila dong. Kalau lo mau, lo pukul gue aja. Lo ngomong aja lo ya. Udah, kakak. Lu semakin emosional kenapa sih? Din? Loh, Din, kok di sini? Kamu sini ngapain di sini? Ini dapat telepon dari Mogi. Biasa, Nora. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik kan? Kamu tahu kenapa dulu aku mutusin kamu? Aku capek sama sikap kamu yang emosional. Kamu gak sabaran. Kamu cepet banget marah. Padahal aku sayang banget sama kamu. Sekarang lo mau kita pisah kedua kalinya karena lo gak mau rubah sikap lo, hah? Gue serius ya, Gi. Tapi dia tuh cowok-cowok brengsek, tau nggak? Dia tukang mie ayam gak tahu diri. Om, Taufan, Om. Papa minta maaf. Tra, Tante, Nita. Ini Jovan. Ovan, anakku. Yang aku bilang dia kuliah di Kanada. Sebenarnya kami berdua ada masalah. Dia minggat dari rumah. Itu semua karena aku memaksa dia untuk kuliah di Kanada. Tapi dia malah memilih ingin jadi dokter hewan. Jovan? Oh my God, dude. Lo kan teman main gue dari kecil. Kok lo diem-diem aja nggak ngomong sama gue sih tadi, ha? Iya, Nak. Kenapa sih kamu nggak bilang kalau kamu tuh anaknya Pak Abidin? Aduh, ya kami jelas marah-marah dong, Din. Karena kami kan pengen jodohkan Naura sama Ovan. Ternyata Ovan anakmu, kami kira cuma tukang mie ayam. Jadi salah paham begini. Iya. Nggak apa-apa, Tante. Saya mengerti. Ovan ini memang anaknya pendiam. Nggak banyak bicara. Tapi kalau dia punya kemauan, keras kan? Sekarang saya baru sadar. Sebagai orang tua, saya terlalu memaksakan kehendak. Tapi sekarang dengan melihat Ovan bertahan untuk mencapai cita-citanya, saya bangga sama dia. Papa bangga sekali, Van, sama kamu. Saya juga bangga, Om, sama Jo. Walaupun dia tampan, terus dari keluarga yang berada, dia tetap rendah hati. Terus satu lagi yang bikin saya sangat bangga sekali sama Jo. Dia tetap jadi anak yang baik, tanpa pengawasan Om. Ih, adik gue bisa aja. Makanya makasih. Nah, ini baru namanya anak muda. Jovan, kamu dari tadi diem aja, Tante lihat. Bicara dong sesuatu. Habis nggak tahu Tante harus ngomong apa. Dari tadi sih aku mau ngomong, cuman nggak ada kesempatan aja. Tapi ada sih. Saya mau berterima kasih sama Papa. Papa yang membuat aku tuh keras hati. Dan mengajarkan kalau kita itu harus bekerja keras demi mencapai cita-cita kita. Dan satu lagi,
harus bisa jaga diri katanya. Makasih ya, Pak. Ovan bangga sama Papa. Dan maafin Ovan, Pak. Papa juga, Ovan. Papa minta maaf. Papa juga bangga sama kamu. Nah, itu baru anaknya Abidin. Bibi gimana? Datang lagi nih pengajian.